الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum الله warahmatullahi أكبر Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bihikmatihi fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin wad dalilu alaihi laihun lin nadirin walakinallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya Allah kepada kita semua. Kemudian rahmat dan sejahtera di atas baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wal ikraman kepada guru kita bersama, imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh pengurus masjid, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sambil i'tikaf kita membahas tentang ilmu akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali olehmu kepada Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuk olehmu fi ibadi dalam hambaku, wadkhuli jannati dan masuk olehmu dalam syurgaku. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah, nafsu mutmainnah ini adalah derajat nafsu yang tertinggi, derajat nafsu yang mulia, yang sehingga nafsu mutmainnah itu yang dipanggil. Maka untuk mencapai kepada nafsu mutmainnah mestinya dilewati oleh dua nafsu. Jadi mengatruh katanya kepada nafsu mutmainnah, centele payah
talewati dua buah nafsu. Maka oleh Imam Ghazali disebut di dalam kitabnya nafsu itu terbagi kepada tiga. Mana dua nafsu yang mesti talewati supaya sampai kepada nafsu mutmainnah. Yang pertama dinamakan dengan nafsu amarah. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa ma ubari'an nafsu innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu amarah adalah nafsu yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Untuk ibadah bak nafsu amarahnya hana galak. Antum pernah diajak oleh nafsu amarah kepada kebaikan, yang selalu mengajak oleh nafsu amarah itu kepada keburukan. Jadi hantoi pakat bak kebaikan, selalu yang diajak adalah bak keburukan. Yang gepenan dengan nafsu amarah, nafsu yang paling buruk, nafsu yang paling hina. Maka oleh Imam Ghazali mengatakan bagaimana untuk melawankan nafsu amarah tersebut, sehingga dengan lawan nafsu amarah tersebut sampai kita kepada nafsu yang lain, yaitu yang dinamakan dengan nafsu lawamah. Maka dengan membanyakkan zikir, dengan membanyakkan wirid-wirid, dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf dan ilmu tarikat dan ilmu suluk dan ilmu-ilmu yang memberi manfaat, supaya lepas ia daripada nafsu amarah, supaya mangat selamat, mangat talu nafsu amarah tersebut, yang mana nafsu amarah diajak manusia kepada keburukan. Maka cara talawan, cara atasi nafsu amarah tersebut dengan membanyakkan zikir kepada Allah, dengan membanyakkan menyebut la ilaha illallah, dan termasuk zikir sir, mengingat Allah di dalam hati, selalu di dalam hati mengingat kepada Allah dimanapun kita berada, selalu mengingat Allah di dalam hati, itu adalah zikir sir. Dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf, ilmu tarikat, dan ilmu-ilmu yang memberi manfaat, supaya selamat daripada nafsu amarah dan sampai ia kepada martabat nafsu lawamah. Nafsu lawamah, manusia dikala masih memiliki nafsu lawamah adalah manteng dalam dua buah perkara. Na dalam kebaikan dan mantengna dalam keburukan. Kebaikan yang getimpu buat, keburukan dalam selamat. Gesemahyang getim, gemita ilmu getim. Jadi dalam kebaikan, agaknya dalam kebaikan. Tetapi belum terlepas ia daripada keburukan.
dalam keburukan, dalam selamat. Dalam selamat dalam keburukan. Cemu-cemu mantengna, korupsi mantengna, mujudi dan sebagainya. Jadi kebaikan na, keburukan pihakna kurang. Maka kepegang manusia tersebut nyen manteng bak manusia nyen adalah nafsu lawamah. Memang nafsu amarah katalu ahwate katalu kaigi petalu nafsu lawamah yaitu amarah. Kemudian kepada tingkat yang kedua adalah yang gepenan dengan nafsu lawamah. Itu martabat yang kedua. Kemudian dikala kaita petalu nafsu lawamah tersebut, kaita kalahkan nafsu lawamah, maka baru sampai kepada nafsu yang dinamakan dengan nafsu mutmainnah. Dikala seseorang memiliki nafsu mutmainnah itu nyen hanali dalam kemaksiatan kepada Allah, selalu dalam kebaikan. Hanali dalam maksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Maka dinamakan dengan nafsu mutmainnah. Maka hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hinan ke perle talawan dua boh nafsu tersebut, yaitu yang pertama nafsu amarah, kemudian perle takalah cit adalah yang kedua nafsu lawamah, supaya mengatur kepada nafsu yang sebenarnya, yaitu nafsu amarah, yang selalu mengajak dalam kebaikan dan tidak pernah yaitu mengajak kepada keburukan. Maka hinan Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, inna fil jasadi ibni Adam mudghatan idza saluhat saluhalaha sairul badan wa idza fasadat fasada sairul badan ala wahyal qalbu. Dalam jasad ibnu Adam ada segumpal mudghah. Idza saluhat saluhalaha sairul badan, bila mudghah itu baik, maka baiklah sairul badan, sekalian badan. Kemudian wa idza fasadat fasada sairul badan ala wahyal qalbu. Apabila mudghah itu buruk, maka ikut buruklah sekalian badan. Ala wahyal qalbu, ketahui olehmu mana yang dimaksud dengan mudghah, itulah hati. Bila hatinya enggak, maka seluruh jasad pun, seluruh badannya akan ikut kepada gad. Bila hatinya buruk, maka ikut buruk sairul badan, sekalian badan. Maka oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, faqad tabayyana bihadzal hadis annal asla huwal qalbu wa huwal amirul muta'u fi alamil jasad wal baqiyatu ra'iyah. Menyatakan oleh Imam Ghazali yang bahwa asal adalah kalbu, hati. Wa huwal amirul muta', hati itu adalah ibarat yang raja yang taat, amirul muta'.
Amir, raja, muta'u yang taat, yang patuh, yang adil, yang bijaksana. Fi alamil jasad wal baqiyatu ra'iyah. Hati itu ibarat adalah raja yang taat, raja yang adil di dalam alam jasad ini. Wal baqiyatu ra'iyah, adapun yang ketinggalannya, yang lain daripadanya raja itu ibarat adalah tentaranya. Baiknya tentara itu adalah dengan taatnya raja, dengan patuhnya raja, dengan adilnya raja. Maka begitu juga tentang jasad kita. Dikala hati itu baik, maka seluruh anggota pun akan ikut baik. Bila hati itu bagus, maka seluruh anggota pun akan ikut bagus. Karena perintah mandumnya adalah ba'ati. Kiban nikal liati. Menyipegah liati ipubut. Di anggota lain. Nyumpama Pak Subuh yang berbahagianya. Pakan sehingga tergerak. Pakan sehingga pui langkah. Bak dalangkah bak rumah Allah yang mulianya. Dikarenakan ikan liati ubud nyen perintah Allah, yang mana fahala cukup lagi bila Allah merumpuk kemenangan singa dunia wal akhirat, sehingga ruh terpubut dalam kebaikan karena mandumnya adalah perintah hati. Maka ibaratnya hati kita nyunyu ibarat raja, badan kita nyunyu ibarat tentara. Teh badan anggota yang lahi yang dimaksud seperti mata, hidung, telinga, lidah, tangan, perut dan sebagainya. Nyen mandumnya adalah ibaratnya adalah anggota lahi atau tamsilannya ibarat tentara. Gad mandumnya anggota lahinya, nyen mandumnya adalah dengan perintahnya hati. Ikun ba'ati kibani perintah ba'ati. Monya hatinya perintah dalam kebaikan, tetap anggota lahinya dalam kebaikan. Menyebab artinya diperintahkan anggota lahi bak keburukan, nyen anggota lahinya akan neret dalam keburukan. Kehadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makahinan ke segala maksiat-maksiat yang nabaatinya guyu pejiuh, atau yang dinamakan dengan maksiat batin. Maksiat yang nalang batin, guyu peselamat. Dah maksiat yang nalang batin, sehingga Imam Ghazali menyatakan maksiat yang ada di dalam batin yang mestinya diperangi, dilawan. Ada 10 maksiat batin. Yang pertama adalah riya. Riya daripada amal, ingin menampakkan amal kebaikan kepada orang yang lain, dan amal kebaikan yang dikerjakan bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin menampakkan kepada orang yang lain, menghadis pada orang lain. Dia ada amalan kebaikan, mengaitupu oleh orang yang lain, yang termasuk maksiat batin
yang dia selamat daripada maksiat batinnya supaya mangat selamat amai, supaya mangat selamat ibadah, supaya mangat selamat amalan kebaikan. Han selamat amalan kebaikan menyenaria. Ini yang pertama. Yang kedua, tah maksiat batin ujub. Ujubnya hirin di dalam beramal, seolah-olah hana orang lain lagi kita yang beramal. Tang awat kita puputnya dihju lun ya yang lebih daripada orang yang lain, lebih amal lung daripada orang yang lain, lebih kebaikan lung daripada orang yang lain. Ya, yang kaitan mong kepada ujub. Hirin dia tidro katanya. Yang adalah termasuk penyakit batin yang membahayakan. Alian tahlam, yaitu takabur, kibrun, takabur. Kasih ia kepada dunia. Contoh atau iktibar dikala Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kirim contoh oleh Allah iktibar dikala Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, enggan dan takabur. Ya, rabna takabur iblis. Sehingga pegah roh iblis lun lebih ged daripada Adam. Ana khalaqtu minan nar wa Adam khalaqtu minat tin. Ya kuili iblis. Lung ya Allah na pegat daripada apuy, sedangkan Adam nepegat liran ya Allah daripada tanah. Sehingga banggakan roh. Bahaya je bukan? Bahaya daripada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam gepegat daripada tanah. Ji iblisnya gepegat je daripada apuy. Maka lebih haya je. Lebih hebat iblis daripada Adam. Sehingga hinan ke na sifat takabur ba iblis, menganggap diri jih lebih daripada Nabi Allah Adam, menganggap lebih mulia daripada Nabi Allah Adam, lebih hebat, lebih awal dicipta oleh Allah. Jadi hinan sifat takabur. Kemudian tahlam yang maksud maksiat batin adalah ghadab. Nasifat ghadab, nasifat bengih. Bengih yang hana hak, bengih yang hana geyu, yang hana geperintah. Nanam pupu kali nasifat ghadab, sifat bengih. Alian lam tahlam itu dengki. Ya, sifat-sifat takabur, sifat atau keken maksiat batin, sifat dengki. Bahkan dengkinya bahaya dah. Perahlah hadis Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Dengki ipaju amal kebaikan la ibaratnya lagi apui ipaju kai yang tu dubnan cepat apunya dipabih kai yang tu menan ke dengki ipaju amalan kebaikan nyamban cepat. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka hati bunuh adalah ibarat daripada raja. Dikala raja baik, raja taat, mesti tenteranya ikut kepada taat. Dikala hati kita baik, maka seluruh jasad akan ikut kepada baik. Bila hati itu adalah taat, maka seluruh jasad adalah ikut kepada taat. Maka segala-galanya kembali kepada hati. Dikala hati kita ged, maka seluruh jasad adalah ged. Maka hinan keburukan-keburukan yang ada di dalam hati adalah geyu peselamat supaya pakan mangat merumpuk kemenangan dunia wal akhirah. Maka harapan kita selalu kita harap Allah, dalaki Allah, kita mohon kepada Allah. Yang mana kita hantam pernah tua dalaki Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Nabi kebahagiaan ke kamu di dunia, dan Nabi ya Allah kebahagiaan kamu di akhirat. Nabi ya Allah kebahagiaan ke kamu di dunia dengan beramal kepada ya Allah di atas umur yang Nabi lidron ya Allah. Dan Nabi ya Allah hasanah kamu di akhirat. Nabi ya Allah di akhirat singgah Nabi syurga ron ya Allah ke kamu. Yang mana kamu haimatun azib ron ya Allah. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Innakum antang hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه